warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubana fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dalam kondisi sehat walafiat, dan insya Allah ini sungguh nikmat yang luar biasa, karena pada hari ini juga dapat kabar masih saja banyak saudara-saudara kita yang kena COVID-19, yang demam, yang batuk dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, patut kita syukuri pada kesempatan kali ini kita masih kondisi sehat walafiat, dan dengan mensyukurinya yaitu dengan menjaga kesehatan, menjaga protokol, dan senantiasa fit, dan mungkin kita berusaha untuk olahraga. Karena yang mengalaminya yang mungkin akan bisa merasakannya. Jadi kalau belum mengalami mungkin rasanya ya alhamdulillah sudah sehat begitu saja. Tapi yakinlah teman-teman bahwasanya COVID itu ada, dan mari kita untuk jaga kesehatan. Menindaklanjuti atau menyambung tentang riba, karena ini bagian dari ideologi kita, kelihatannya perlu kita senantiasa ulang-ulang apa yang ada di dalam riba itu sendiri, sehingga bisa nanti membumi, menancap mendalam di lubuk sanubari kita, sehingga ini bagian dari perjuangan. Dan sekali lagi hanya yang bisa merasakan yang akan memahaminya. Sebelum itu, oleh karena itu saya ingin menyampaikan semacam ruh atau ideologi kita ini agar kita paham dan kemudian mendapatkan keberkahan bagi apa yang kita inginkan. Kemarin insya Allah sudah kita baca di Al-Baqarah 275 sampai 279. Harapannya setelah ini sebentar saja, saya mohon untuk teman-teman sekedar membaca mungkin 5 menit, memahami untuk masalah riba dan efeknya. Kalau kemarin masalah yang sudah kita sampaikan, lawan dari riba teman-teman yaitu dua. Yang satu adalah jual beli, dan kemudian yang kedua adalah sedekah. Ini sudah rumus dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita. Penjumlahan antara jual beli dan sedekah itu akan jauh lebih besar daripada kita menggunakan riba. Dalam konteks kita hari ini yang coba insya Allah nanti kita akan coba gulirkan pembelian cash dengan margin yang sangat tipis, dan kemudian dari keuntungan itu nanti kita infakkan, saya kira itu akan lebih besar daripada kita meng-KPR-kan, baik secara waktu maupun secara keberkahan. Itu yang perlu kita tanamkan. Karena survei Mbak Reka memang 5 tahun in-house kepada developer. Jumlahnya 70%, kira-kira begitu datanya, 30% menginginkan KPR. Ini yang alhamdulillah yang sinkron dengan bisnis kita. Dan model bisnis ini yang mungkin saya sudah lakukan dan praktekkan, memang 3 tahun sampai 5 tahun itu bisa berjalan. Dan di perumahan saya yang lain di hampir 100% penjualannya dengan menggunakan in-house. Perumahan kecil memang 3.000 meter, tapi sekali lagi itu semuanya menggunakan itu. Memaknai tentang ayat yang disampaikan kepada kita kemarin, yaitu lawan dari riba atau KPR itu adalah penjualan transaksi jual beli dan bersedekah. Saya kira ini perlu kita lebih dalam lagi, kita menganalisis lagi strategi penjualan kita. Lantas bagaimana KPR dengan subsidi?
dari kita minimal, tidak ada kata minimal ya, harus menggunakan perbankan syariah. Itu yang jadi guidance kita untuk nanti jika di Malang kita akan membuka KPR bersubsidi atau FLPP. Yang ini kita digoda di sana, Mas, kalau maksudnya di Tanjung Pinang ada yang menyampaikan, Mas ngapain nggak BTN konven, di sini gampang. Kalau BTN syariah lokasinya di Batam dan itu sering menyalahi kesepakatan dan seterusnya. Konven aja Mas, itu godaan. Saya kira kita tetap dengan standar operasional kita, bahwasanya kita akan menggunakan KPR BTN syariah atau bank-bank syariah. Mbuh piye carane. Kira-kira begitu. Karena ini default. Teman-teman sekalian, dalam sedekah, memang ada sedekah itu nanti ada yang rusak, karena memang ada beberapa masalah yang kita melakukan sedekah itu ada apa istilahnya, sedekah yang buruk lah, kira-kira begitu. Mungkin di Al-Baqarah 263 dan 264 nanti itu kita bisa buka, selain dari 275 sampai 279 yang kemarin, sedekah yang akan yang menyakiti gitu. Maknanya menyakiti nanti dilihat terjemahannya, itu akan sia-sia. Kemudian sedekah yang di Al-Baqarah 267 nanti juga dilihat, itu sedekah yang jelek, kira-kira begitu. Sedekah yang kira-kira kita sendiri itu nggak mau make gitu. Nah, kira-kira itu sedekah yang rusak. Katanya seperti itu. Kemudian sedekah yang akan tadi strategi penjualan ya, tentang jual beli, pasangannya adalah sedekah, dan sedekah itu ada yang rusak dan sedekah itu ada yang beruntung. Nanti dijelaskan di Al-Baqarah 271 sampai 274. Yang pertama, sedekah itu akan menghapuskan dari segala dosa masa lalu. Menyuburkan sedekah akan mengembangkan harta dan melipat gandakan keberkahannya. Yang ketiga, menambah kecukupan harta dan menambah kecukupan harta dan benda kita, menghilangkan rasa khawatir dan kegundahan dalam hati. Mari kita buka nanti Al-Baqarah 271 sampai 274. Oleh karena itu, kawan-kawan, saya menganjurkan diri saya sendiri, pagi-pagi sudah saya eksekusi, alhamdulillah. Hari ini hari Jumat, hari yang luar biasa, hari yang penuh keberkahan. Mari kita sama-sama untuk menggalakkan sedekah. Yang belum sedekah mungkin kita bisa lakukan. Terima kasih kawan-kawan semuanya, tetap semangat, orientasikan hari kita, semua hari-hari kita, yaitu dalam rangka beribadah pada Allah SWT, biar apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore nanti itu bermanfaat untuk keberkahan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.